Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Bailey Jingwei akhirnya menunjukkan taringnya. Keluarga Luo akhirnya disebut sebagai pengkhianat dan hendak dieksekusi bersama dengan Wurandong serta yang lain. Lalu, 5 hari kemudian di hari penghakiman, Zhou Fan datang di saat-saat terakhir menghentikan pedang petir yang ukurannya super besar. Ya, benar-benar pertolongan kali ini tuh seperti pertolongan dari dewa. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di part 234. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1159 sampai 1163. Setelah menghentikan pedang yang begitu besar, Zhou Fan berjalan ke atas platform dan berhenti di depan Yun Hai. Lalu dia berkata, "Bocah bau, kapan aku mengajarimu mengorbankan diri saat melawan musuh yang kuat?" Tubuh Yun Hai bergetar hebat ketika dia mendengar suara itu. Dia yang sebelumnya tertunduk dan memejamkan mata segera mengangkat kepalanya dan membuka mata. Dia masih ingat dengan jelas suara ini dan perasaan hangat yang langsung memenuhi hatinya. Air mata pun langsung mengalir di atas kedua pipi Yun Hai ketika melihat sosok yang sangat familiar ada di depannya. Pemimpin Luo Meng yang bermartabat kali ini benar-benar terlihat seperti anak kecil yang menangis terisak saat melihat Zhou Fan. "Kak Su," katanya, hanya satu kata, tapi ada begitu banyak arti di dalamnya. Dari belakang juga terdengar suara yang lain. "Steward Zuo," kata mereka. Itu adalah suara dari orang-orang yang berasal dari keluarga Luo. Mereka yang selalu merindukan kehadiran dari Zhou Fan. Segera setelah itu, semua orang yang ada di sana pun sadar bahwa dewa penolong mereka kini sudah turun dari langit. Lalu di samping Yun Hai, Yun Chang pun menatap Zhou Fan dalam-dalam dan matanya memerah. Melihat pujaan hati ada di depannya, itu benar-benar membuat dia kehabisan kata-kata. Bahkan, jika sebelumnya dia sangat marah pada Zhou Fan, tapi sekarang seolah semua kemarahannya itu hilang begitu saja. Lalu Ling Yuntian dan banyak orang lainnya pun tampak bingung. Zhou Fan, apa dia masih hidup? Ya, itu memang adalah pertanyaan yang klasik. Sedangkan Murong Zue kini akhirnya bisa bernafas lega dan dia senang karena Zhou Fan tidak mengingkari janjinya. Wurandong pun kini membuka matanya dan perlahan tersenyum. "Master Kuil, akhirnya Anda datang." Master Kuil? Artinya orang ini adalah Master Kuil Iblis Surgawi kita, Raja Iblis Kegelapan. Seru para pengikut Kuil Iblis Surgawi. Mereka tampak sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka bisa melihat Master mereka. "Puja Master Kuil, puja Master Kuil," teriak mereka. Untuk sementara waktu seluruh platform eksekusi itu menjadi sangat hidup. Di samping itu, banyak orang juga yang merasa takjub saat melihat kemampuan dari Zhou Fan. Karena bahkan dia bisa menghentikan hukuman dari surga yang merupakan peninggalan dari Bailey Yutian dalam satu gerakan. Padahal Raja Pedang saja belum tentu bisa melakukannya. Sehingga semua orang pun takjub dan mulai bertanya-tanya, siapa sosok Zhou Fan ini sebenarnya? Di sisi lain, Bailey Jingwei yang sebelumnya terkejut
perlahan tersenyum dan berkata dengan santai, "Tuan Zhou, sudah lama sekali. Saya pikir Anda sudah mati saat terakhir kali kamu berada di Beizhou. Saya sungguh tidak menyangka bahwa Anda akan kembali dengan kejutan sebesar ini. Tapi saya benar-benar merasa senang karena akhirnya saya masih bisa bersaing dengan Anda lagi." Bailey Jingwei mengatakan semua itu karena dia merasa begitu percaya diri dan di atas angin setelah menaklukkan keempat wilayah. Dari sudut pandang Zhou Fan, bahkan sepertinya dia sudah tidak mungkin punya cara untuk membalikkan keadaan. Tapi Zhou Fan menoleh dan kemudian berkata, "Tunggu sebentar, aku akan bicara denganmu nanti. Tapi aku harus menangani yang ada di atas kepalaku ini sebentar. Karena ini membuatku merasa tidak nyaman. Jadi berhati-hatilah akan dentumannya." Zhou Fan tertawa kecil, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan meninju pedang petir yang ukurannya super besar itu. Lalu segera pedang besar itu pun meledak dan menyebar ke segala arah. Banyak master yang kemudian membentuk formasi pelindung. Tapi gelombang kekuatan ini sangatlah besar sampai sebagian besar dari mereka mengalami luka internal dan memuntahkan darah. Mereka semua kini sadar bahwa sosok Zhou Fan adalah eksistensi yang tidak seharusnya mereka sentuh. Mereka bisa membayangkan betapa mengerikannya Zhou Fan sebenarnya. Setelah selesai, Zhou Fan membersihkan tangannya dan berbalik ke arah Bailey Jingwei. "Tuan Perdana Menteri, jadi apa yang ingin Anda bicarakan denganku?" Hati Bailey Jingwei bergetar dan wajahnya menjadi gelap untuk sesaat. Tapi dengan cepat dia berubah. Mimik wajahnya pun kini terlihat tersenyum. Tuan Zhou memang ahli dan pandai dalam urusan militer dan kekuatan. Tapi sayang sekali, bahkan jika Anda adalah jenius sejati di seluruh benua ini, tapi ini adalah suatu yang tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Tapi sayang sekali, bahkan jika kamu adalah jenius sejati di seluruh benua, tapi saat ini Anda sudah tidak mungkin membalikkan keadaan. Oh, begitu? Bagaimana kamu tahu? Bukankah Anda seharusnya menyadari ini juga? Dalam beberapa hari terakhir, Song Zhou telah mengambil alih keempat wilayah. Sekarang semuanya tunduk di bawah kekaisaran bintang pedang. Anda tidak lagi punya kesempatan untuk menggabungkan kekuatan keempat wilayah seperti 100 tahun yang lalu. Anda sudah tidak punya bidak untuk menggerakkan. Yang tersisa hanyalah kekuatanmu sendiri, dan memangnya apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Ini adalah kemenangan untukku, kata Bailey Jingwei sambil tertawa dengan puas. Mendengar ini, Ling Yuntian dan yang lainnya mau tidak mau hanya bisa menghela nafas dan meratapi nasib mereka. Semuanya kini tampak putus asa. Tapi Zhou Fan masih terlihat tersenyum dan dia berkata, "Tuan Perdana Menteri, Anda benar. Jika aku tidak akan bisa bergerak jika hanya dengan kekuatanku sendiri. Tapi, bagaimana Anda tahu kalau aku tidak punya bidak lagi untuk digerakkan?" Apa maksudmu? Bailey Jingwei terkejut dan merasakan perasaan yang tidak nyaman di hatinya. Dia kini menatap Zhou Fan dengan penuh kecurigaan dan berkata, "Jangan berdusta. Aku sudah mencabut kuil iblis surgawimu sampai ke akar-akarnya. Tidak ada lagi yang lain selain mereka yang ada di sini untuk dihukum mati. Jadi, di bagian mana
Anda menyimpan bidak yang lain? Saya tidak percaya bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk melawan kekaisaran bintang pedangku. Sofan menjawab dengan santai. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa Anda mengerti dengan mudah. Sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Apa maksudmu? Kata Bai Li Jingwei sambil menatap Sofan dengan cermat, dan perlahan kegelisahan seperti menggerogoti hati Bai Li Jingwei. Senyum tipis melintas di sudut mulut Sofan, dan dia berkata dengan santai. Jika Anda ingin tahu, maka lebih baik Anda menceritakan rencana yang sudah Anda buat selama 1 abad. Jika memang demikian, maka Tuan Zhuo harus mendengarkannya dengan seksama, kata Bai Li Jingwei dengan penuh rasa percaya diri. Lalu, dia mulai menjelaskan. Semua dimulai setelah perang 5 wilayah 1 abad yang lalu. Meski di hari itu kekaisaran jatuh dalam masa paling sulit dan perang berakhir dengan damai, dan meskipun kerugian juga terlihat besar di pihakku, tapi sebenarnya itu adalah keuntungan yang besar untuk kami. Karena setelah perang ada banyak lubang dari kekaisaran yang sangat sulit untuk ditutup dan membutuhkan waktu yang lama. Aku benar-benar takut kalau pada waktu itu keempat wilayah memutuskan untuk menyerang kami. Tapi aku berhasil meyakinkan Ling Yuntian dan yang lainnya untuk mengakhiri perang dan berakhir damai. Berkat itu kami bisa berbenah selama 100 tahun dan kini menjadi jauh lebih stabil. Begitu pernyataan ini keluar, Ling Yuntian dan yang lainnya tampak masam. Mereka seperti sekelompok idiot yang terlalu mudah untuk masuk ke dalam rencana Bai Li Jingwei. Lalu Bai Li Jingwei melanjutkan. Lalu setelah perang, saya melihat sebuah kebenaran yang sangat menarik. Semua ini terinspirasi dari tindakan Master Sekte Bu. Dia sebelumnya adalah mata-mata kami dan bertugas untuk merusak penghalang dari Sekte Haiming. Tapi karena kekacauan di Sekte Haiming pada saat itu, dia tidak perlu menjalankan tugasnya. Dengan begitu, dia justru menjadi orang yang sangat dipercaya. Bahkan, pertahanan di wilayah utara ada di tangannya. Saya melihat ini dan kemudian mulai berpikir untuk bertarung dengan cara yang lebih sederhana dan menggunakan orang-orang yang memiliki peran penting dan merobohkan musuh dalam sekejap. Sofan full senyum dan menjawab. Jadi Perdana Menteri mulai mencari para pekerja khusus yang bisa melakukan tugasnya dengan baik. Benar, aku mencari pekerja khusus yang memainkan peran penting di setiap wilayah, kata Bai Li Jingwei sambil mengangguk. Lalu dia melanjutkan. Setelah perang berakhir, keempat wilayah jelas kehilangan banyak kekuatan tempur mereka dan membutuhkan pengisian ulang. Itu adalah waktu bagi pemilik kekuatan besar untuk memanjat ke atas, sehingga aku menargetkan mereka untuk kugunakan. Pertama, Dongsu. Saya memilih Sangguan Monyang karena dia pernah menjadi murid pertama Dongsu, ibu dari Sangguan Yulin. Dari posisi Sangguan Yulin, Sangguan Monyang juga pasti memahami apa yang ada di sekte. Belum lagi, setelah kematian anaknya, dia pasti menaruh kebencian pada keluarga Sangguan dan bisa dengan mudah untuk kumanfaatkan. Mendengar itu, Sangguan Monyang tampak melotot dan marah melihat ke arah Bai Li Jingwei.
Tapi tidak ada waktu untuk marah. Bai Jingwei melanjutkan. Kebetulan saat itu Sangguan Fei Xiong memilih pergi ke pengasingan. Jadi Sangguan Moniang mengambil alih keluarga Sangguan dengan mengontrol perbatasan. Ya, bagus, puji Sofan. Terima kasih, Tuan Su atas pujianmu. Lalu dengan senyum di wajahnya, Bai Jingwei melanjutkan. Adapun untuk Nanzhou lebih mudah lagi. Karena keluarga Murong sudah tidak ada, maka hanya beberapa orang tua yang ada di sana. Dengan begitu sangat mudah untuk mengambil alih wilayah di Nanzhou. Sedangkan Sisou adalah yang paling sulit pada awalnya. Itu semua karena di Sisou adalah tempat di mana keluarga Luo yang memegang kendali, dan keluarga Luo juga adalah keluarga yang paling sulit untuk diyakinkan. Tapi berkat beberapa pengaturanku, mereka pun akhirnya tunduk. Ya, lalu bagaimana dengan kuil iblis surgawiku? Kata Sofan memotong. Bai Jingwei masih tampak santai. Ya, untuk kuil iblis surgawi adalah variabel yang besar dan tidak bisa diabaikan. Keberadaannya membuatku sulit untuk bergerak bebas. Jadi aku pun membuat rencana yang Tuan Su lakukan di masa lalu. Aku menyerang keempat wilayah dan membuat sekolah Kekaisaran Bintang Pedang menjadi kota kosong. Sehingga kuil iblis surgawiku tertarik untuk keluar dari sarang. Dan setelah itu, aku menghabisi mereka semua dan menangkap beberapa orang saja. Mendengar itu, Sofan bertepuk tangan lalu dia perlahan berkata, Perdana Menteri benar-benar bijaksana. Anda membuat rencana seabad ini mulus tanpa cacat. Terima kasih Tuan Zhou. Sekarang Anda sudah tahu kebenarannya. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Kata Bai Jingwei dengan tersenyum mengejek. Lalu perlahan Sofan melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Perdana Menteri bercanda. Bahkan jika aku memuji tindakanmu, aku hanya akan mengatakan itu mulus tanpa cacat. Tapi aku tidak mengatakan selamat karena sudah memenangkan perang pertamamu. Benarkah begitu? Saya harap Anda tidak membual dan mengecewakan kami sekali lagi, kata Bai Jingwei sambil tersenyum. Sofan tertawa dan kemudian menjawab, jika itu masalahnya, maka mungkin Anda akan menyesal kali ini. Pada dasarnya situasi Perdana Menteri memang mulus tanpa celah. Lalu dari semua rencana Perdana Menteri adalah untuk memilih utusan khusus dari setiap negara. Bukankah begitu? Bai Jingwei mulai curiga dan langsung menatap Master Sekte Bu serta yang lainnya. Perdana Menteri, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami tidak pernah mengkhianati kekaisaran, kata Master Sekte Bu buru-buru. Lalu pada saat itu terdengar lagi suara tawa dari Sofan. Itu benar, Master Sekte Bu tidak mengkhianati kekaisaran. Tapi Bai Jingwei menoleh ke arah yang lain dan segera Sangguan Moniang buru-buru berkata, kami juga tidak berkhianat pada menteri. Kami tidaklah salah. Sofan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu juga bukan mereka, tapi aku sedang membicarakan tentang Perdana Menteri sendiri. Aku? Hah? Kenapa denganku? Kata Bai Jingwei dengan wajah kesal. Sofan menyeringai. Tuan Perdana Menteri, menurutmu apa yang terjadi jika sejak awal rencanamu sudah diketahui oleh pihak lawan? Tubuh Bai Jingwei langsung bergetar hebat dan tatapannya menjadi sedikit kabur. Jelaskan maksudmu. Oke, it's my turn. Akan kujelaskan juga rencana seabad milikku, kata Sofan sambil menyeringai.
Tidak mudah merubah pribadi seseorang, tapi bagaimana jika orang-orang itu tiba-tiba berubah dalam satu malam? Seperti Sangwon Moniang. Apakah karena kematian putranya dia berubah menjadi lebih baik untuk memimpin pasukan dari Dongsu? Ketika aku mendengarnya, aku langsung mencium sesuatu yang salah. Sama halnya dengan Master Sekte Bu. Saya tahu awalnya bahwa dia adalah seorang pengkhianat, tapi aku membiarkannya. Lalu saat dia tiba-tiba berubah menjadi lebih rendah hati dan tidak menyinggung rekan-rekannya, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sampai di titik ini, Bailey Jingwei menatap Sofan dengan penuh rasa gelisah di dalam hatinya. Tapi dia masih ragu-ragu apakah yang dikatakan Sofan itu benar atau hanya bualan. Karena selama ini Sofan juga tidak pernah mengambil tindakan. Lalu Sofan tersenyum dan melanjutkan. Aku memang bergerak sama sekali. Aku hanya membiarkanmu terus berkembang. Kekaisaran sudah banyak mengalami kekacauan setelah perang seabad yang lalu. Dan kamu membuat rencana yang sangat bagus. Tapi aku tidak akan tega untuk menghancurkannya. Perdana Menteri mungkin harus mulai menyadari bahwa aku sebenarnya orang yang sangat pengertian dan hangat. Tapi mendengar itu, seolah ejekan itu ditujukan pada Bailey Jingwei dan dia pun menggertakkan giginya. Karena jika memang Sofan orang yang pengertian, dia tidak seharusnya menjadi ranjau bagi Bailey Jingwei. Di sisi yang lain, Yun Hai serta semua orang dari keluarga Luo yang ada di sana merasa lega bahwa rupanya selama 100 tahun sifat Sofan tidak pernah berubah. Ini Bailey Jingwei menggertakkan giginya dan menatap Sofan dengan tajam. Kalau begitu, aku ingin mendengar cerita Tuan Su sampai akhir. Sofan mengangguk dan menyeringai. Kalau begitu akan kukatakan yang kamu inginkan. Mari mulai dari sebuah fakta kecil bahwa Perdana Menteri tidak ingin apa yang terjadi di masa lalu terulang lagi. Perdana Menteri juga tidak akan bergerak jika keempat wilayah masih bisa membentuk aliansi. Karena itu, aku membiarkan Perdana Menteri untuk bergerak terlebih dahulu. Tunggu, apa kamu membiarkanku bergerak? Itu artinya... Tampak bibir Bailey Jingwei bergetar hebat dan tampak tidak percaya. Ya, Perdana Menteri pasti ingat dengan strategi rumah kosong 100 tahun yang lalu. Pada waktu itu kota kosong, tapi tidaklah kosong, dan itulah yang terjadi sekarang, kata Sofan sambil menyeringai. Rencana kota kosong. Langsung Bailey Jingwei berbalik dan melihat mereka yang sebelumnya diutus untuk menaklukkan keempat wilayah. Sangguan Biyun tampak sangat gugup untuk sesaat, tapi dia yang pertama kali menjawab. Kami sebelumnya pergi ke keluarga Sangguan, tapi bangunan itu sudahlah kosong. Saya memang tidak bisa menemukan siapa, dan saya berpikir mereka melarikan diri karena ketakutan. Ya, sama. Sebelumnya kami datang ke Beizhou dan berniat mengalahkan keempat tetua agung dari Sekte Haiming dan juga Ouyang Changqing. Namun, kami tidak bisa menemukan siapapun di sini, kata Bailey Yuyun. Dan Gingseng pun mengangguk. Keluarga Murong pun kosong dan saya hanya menemukan Murong Zui. Tidak, kenapa kalian tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Teriak Bailey Jingwei. Kami pikir itu adalah hal yang normal dan tidak perlu dikatakan. Lagi pula, mereka pastinya melarikan diri saat sadar bahwa tidak punya peluang untuk menang. Itu adalah sesuatu yang masuk akal, kata Bailey Yuyun.
Apa yang mereka katakan itu memang masuk akal, sambung Sofan. Tapi kemudian dia menyeringai dan berkata lagi, yang mereka katakan itu adalah hal yang masuk akal, tapi ada yang masih lebih masuk akal lagi. Kalian semua kembali ke tempat ini untuk mendapatkan penghargaan dan pujian. Jadi tidak mungkin kalian melaporkan beberapa kelalaian kalian. Jika tidak, kalian hanya akan diceramai oleh Perdana Menteri Bailey. Tapi itu adalah kesalahan besar. Saat bara api tidak benar-benar padam, maka gelombang api berikutnya bisa saja datang dan menjadi jauh lebih mematikan. Bailey Jingwei tampak semakin geram dan mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah itu, Bailey Yuyun mencibir. Meski itu adalah sebuah kelalaian, tapi dengan sisa-sisa pelarian, apa kamu pikir itu cukup untuk menimbulkan masalah bagi kami? Lapor! Seorang utusan datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak pucat dan dari kejauhan ledakan mulai terdengar. Utusan itu segera menghadap Bailey Jingwei dan memberi laporan. Lapor Perdana Menteri, ini sungguh buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kali ini tentara Sisou telah menerobos perbatasan dan sudah melewati perbatasan Zhongzhou. Semua tentara kita yang ada di perbatasan benar-benar dimusnahkan. Mohon Perdana Menteri segera mengirimkan bala bantuan. Semua orang di ruangan itu terkejut, terlebih Bailey Yuyun dan Bailey Jingwei. Lalu dengan penuh amarah Bailey Jingwei berteriak, apa yang terjadi? Bukankah Sisou sudah ada di bawah kendali kita? Bagaimana bisa mereka sampai ke depan Zhongzhou? Itu. Bibir utusan itu gemetar dan sulit untuk menjawab. Lapor! Tentara Nanzhou telah menghancurkan perbatasan dan memasuki pedalaman Zhongzhou. Perdana Menteri tolong kirimkan bala bantuan. Teriak seorang utusan lain yang baru saja datang. Bailey Jingwei menoleh dan benar-benar tercengang karena ternyata tidak hanya Sisou tapi juga Nanzhou. Lapor! Beizhou telah memasuki pedalaman Zhongzhou dan menghancurkan pasukan yang ada di perbatasan. Perdana Menteri mohon untuk segera mengirimkan bala bantuan. Teriak orang lain yang baru saja datang. Zhou Fan tertawa. Perdana Menteri, seharusnya kamu tidak pernah melupakan aku. Bagaimanapun aku adalah Raja Iblis dan melakukan sesuatu yang kejam itu adalah gaya aku. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Mengirimkan bala bantuan ke perbatasan atau apa? Sofan! Tampak Bailey Jingwei menggertakkan giginya dan menatap Sofan dengan tajam. Matanya benar-benar merah seperti pembuluh darahnya itu bisa meletus kapan saja. Jadi kau melakukan semua ini? Katanya dengan suara tinggi. Sofan tersenyum. Namun sebelum dia bicara, sebuah suara merdu masuk ke telinga Bailey Jingwei. Bukan dia eksekutor dalam rencana ini, tapi kami yang melakukannya. Bailey Jingwei menoleh. Raja Pedang Qin, Liu Mubai. Kenapa? Kenapa kamu mengkhianati kekaisaran? Liu Mubai tersenyum dan menghela nafas. Perdana Menteri, mungkin Anda tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi tempat ini adalah saksi bisu, di mana seluruh klanku dihukum mati ribuan tahun yang lalu. Setelah 2000 tahun setelah penghakiman, akhirnya aku bisa bergabung menjadi salah satu Raja Pedang dan membawa dendamku. Saat itu jelas bahwa leluhur sudah tidak ingat lagi akan identitas asliku, begitupun orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi aku terus bersama kalian untuk mencari celah guna membalaskan dendam. Sekarang kesempatan itu datang dan akhirnya aku memutuskan untuk bergabung dengan kuil iblis surgawi. Pada akhirnya aku hanya ingin membalaskan dendam lama dan itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk melakukan semua ini. Apa? Tubuh Bailey Jingwei gemetar dan tampak tidak percaya. Sesaat dia kehilangan kewarasannya tapi segera kembali dan berseru, meski begitu,
Bagaimana mungkin kau bisa memerintahkan prajurit bintang pedang untuk menyerang balik ke kekaisarannya sendiri? Mereka semua hanya mengenali perintah militer dari kaisar. Bahkan jika kamu yang memimpin mereka, tetap saja mereka tidak akan membahayakan kekaisaran. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Liu Mubai menyeringai. Apa yang Anda katakan semuanya memang benar, tapi ada satu celah. Bagaimana jika mereka itu bukanlah prajurit bintang pedang? Apa? Maksudmu apa? Kata Bai Li Jingwei. Sofan tersenyum dan menjelaskan. Perdana Menteri, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, ini adalah rencana kota kosong yang tidak nyata. Bahkan jika pasukan Kekaisaran Bintang Pedang menduduki keempat wilayah, tapi faktanya tidak jelas siapa yang menduduki siapa. Karena sekarang Kekaisaran Bintang Pedang ada di bawah tangan kami. Mendengar itu tubuh Bai Li Jingwei gemetar. Dia sulit menerima kenyataan ini sampai mundur 2 langkah, seolah dia hampir jatuh. Dia akhirnya seperti memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia duga. Sofan sekali lagi menyeringai dan melihat semua ini. Lalu dia berkata, Tuan Perdana Menteri, jujur saja, kali ini keluarga Luo telah menderita. Sebagai pengurus rumah tangga generasi pertama, aku sudah melihat semua itu dari sela-sela. Aku tidak melakukan apapun dan supaya kalian akhirnya berpikir bahwa sudah tidak ada lagi tempat yang tersisa dari Shizhou. Apalagi formasi penghalang ini pun ditarik. Itu akhirnya membuat pasukan di perbatasan berpikir bahwa mereka ada di sisi yang sama. Mustahil, bagaimana mungkin dengan 3 yang lain? Apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Teriak Bai Li Jingwei. Sofan berkata, ya semuanya sama. Itu bisa terjadi karena Anda terlalu percaya diri dan menganggap bahwa dunia pasti bersatu. Akhirnya Anda melonggarkan kewaspadaan Anda. Satu celah kecil yang kemudian memberikan peluang untuk pasukan dari keempat wilayah masuk dengan mudah dan memberikan perlawanan. Tidak, Tuan Perdana Menteri, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami telah menaklukkan Beizhou, teriak Bai Li Yuyun yang tampak panik. Sofan melirik Bai Li Yuyun dan berkata, ya, orang tua ini memang tidak berbohong. Dia tidak mengkhianatimu. Tapi Raja Pedang Jiu Jianxian. Bai Li Yuyun melirik ke samping. Ya, itu adalah aku. Aku telah membawa seluruh pasukan dan mengumpulkan mereka di lembah kecil. Itulah yang kemudian membuatku terlambat sampai 3 hari, kata Jiu Jianxian. Kau? Bai Li Yuyun berteriak dengan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang pemabuk yang gila. Bai Li Jingwei yang mendengar semua ini pun segera menoleh ke sisi yang lain. Raja Pedang Dan, apa kau juga melakukan hal yang sama sampai kau terlambat 3 hari? Ya, itu memang benar. Tapi setidaknya aku punya alasan yang lebih bagus daripada Jiu Jianxian. Setelah selesai mengatur pasukan, Sofan menyerahkan Murong Sui sebagai tiket untuk membawaku ke tempat ini. Dan begitu aku tidak akan dicurigai, bahkan aku akan mendapatkan pujian. Lalu, yang terjadi persis seperti yang dikatakan, jawab Dan Gingseng. Bai Li Jingwei sudah seperti kompor yang hendak meledak. Dia segera menoleh ke sisi yang terakhir. Raja Pedang Fei Yun, apa kau juga? Tuan Perdana Menteri, jangan salah paham. Aku berbeda dengan para bajingan ini. Aku memang memiliki kebencian pada keluarga Sangguan, jadi aku tidak akan mungkin mengkhianati kekaisaran. Selain itu, seperti yang Anda lihat sebelumnya tentang Dongsu, saat ini Anda belum mendapatkan laporan tentang Dongsu. Lapor! Pasukan dari Dongsu telah menembus perbatasan dan memusnahkan pasukan di perbatasan. Kini mereka bergerak menuju pedalaman Zhongzhou. Para Perdana Menteri mengirimkan pasukan untuk membantu.
teriak seorang utusan yang baru saja datang dengan wajah pucat. Zovan melihat ini, dia kemudian tertawa dan berkata, "Memang bahwa Raja Pedang Feiyun adalah satu-satunya orang yang tidak berani kuajak dalam rencana ini. Aku tahu bahwa dia adalah anjing yang setia pada kekaisaran bintang pedang. Jadi aku melakukannya dengan cara yang lain." "Kau, sialan!" Bailey Jingwei menatap Zovan seperti ingin menerkamnya. Bagaimana tidak? Rencana yang disusun selama 100 tahun hancur kurang dari 10 hari. Keadaan yang semula ada di atas angin langsung berbalik 180 derajat. Dan yang paling penting lagi, Bailey Jingwei dikalahkan oleh Zovan. Zovan menyeringai dan kemudian berkata lagi, "Tuan Perdana Menteri, pada kenyataannya tidak mungkin kuil iblis surgawi tumbuh tanpa ditemukan. Karena itu Perdana Menteri pun pasti mengetahui. Tapi aku memang melakukannya dengan sengaja. Termasuk fakta bahwa Anda mengirimkan mata-mata ke kuil iblis surgawi, aku pun mengetahuinya dengan jelas. Tapi aku membiarkannya. Apa Anda tahu kenapa?" Wajah Bailey Jingwei menjadi pucat dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jadi kemudian Zovan tertawa. "Sederhana saja. Itu karena aku ingin mengontrol tiap tindakan Anda. Jika Anda tidak tahu keadaan kuil iblis surgawi, maka Anda tidak akan pernah berani bergerak melawan keempat wilayah. Akhirnya jika Anda tidak pernah menyerang, maka semua rencanaku juga tidak akan pernah berjalan. Karena itu aku sengaja memberitahu tentang keberadaan kuil iblis surgawi dan membiarkan Anda mengirimkan mata-mata. Dengan begitu semua situasi ada di bawah telapak tanganku. Anda akan menyerang tanpa ragu dan Anda tidak akan pernah bisa kembali setelah melangkah sejauh ini." Bailey Jingwei dan para Raja Pedang lainnya benar-benar tidak pernah membayangkan semua hal ini akan terjadi di pihak mereka. Semuanya sudah seperti mimpi di siang bolong. "Lalu, kenapa kamu meminta Burandong sebagai inisiatif untuk melakukan pemberontakan dan mengorbankan seluruh pasukan yang tersembunyi di Songzhou?" teriak Bailey Jingwei. Zovan tersenyum acuh tak acuh. "Kenapa?" "Itu karena saya tahu siapa Perdana Menteri. Anda adalah orang yang brilian. Jika kami tidak bergerak, maka Anda akan mulai bertanya-tanya dan kemudian itu hanya akan membuatku susah karena Anda pasti akan meminta Raja Pedang guna melakukan penyelidikan. Itu hanya akan menunda semuanya menjadi lebih lama, padahal aku sudah siap. Jadi aku memutuskan untuk mempercepat semuanya sehingga aku bisa segera memasuki bagian berikutnya. Dengan aku meletakkan bidak catur ini, itu pasti memberikan kepastian, sehingga Anda tidak akan ragu untuk bergerak dan menjadi lengah. Sayang sekali, karena itu saya bisa memasukkan pasukan untuk meruntuhkan perbatasan Songzhou dari segala arah. Maka pada akhirnya, harus kukatakan bahwa kali ini Anda jauh lebih ceroboh dan tidak terlalu teliti seperti 100 tahun yang lalu. Sungguh sayang sekali," cibir Zovan. "Jadi kuil iblis surgawi di Songzhou selama ini hanyalah kedok untuk menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya dari wilayah?" "Zovan, kau benar-benar lawan yang sulit. Bahkan karenamu, aku harus mengaku kalah sekali lagi. Aku sungguh mengagumimu setelah semua ini," kata Bailey Jingwei dengan suara kesal tapi juga ada kehormatan yang mendalam di hatinya. Bisa membuat pengaturan sedetail ini selama 100 tahun, anak ini sungguh memenuhi reputasinya, kata para Raja Pedang lainnya sambil menghela nafas panjang. "Tapi meski aku mengaku kalah padamu kali ini, tapi kamu masih belum memenangkan Kekaisaran Bintang Pedangku. Kekaisaran akan tetap jaya dan tidak ada yang akan jatuh meski aku kalah dalam kasus ini," kata Bailey Jingwei tiba-tiba. Semua orang kembali menoleh ke arah Bailey Jingwei. Lalu dengan seksama dia berkata, "Jika kamu memang ingin menyelamatkan orang-orang ini, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Akan kuhabisi semuanya dan mari kita lihat berapa
banyak orang yang bisa kau lindungi hanya dengan kedua kaki dan tanganmu, kata Bailey Jingwei dengan penuh kekejaman di matanya. Semua Raja Pedang, dengarkan perintahku. Sekarang habisi mereka semua, teriak Bailey Jingwei. Segera keenam Raja Pedang dari garis keturunan Bailey menjadi serius dan mengeluarkan niat membunuh ke arah platform eksekusi. Sedangkan Sangguan Feiyun sempat ragu-ragu untuk memilih. Tapi pada akhirnya dia sadar bahwa dendam pada keluarga Sangguan lebih besar dan juga dia menaruh dendam pada Zhou Fan. Maka tidak ada pilihan lain selain berjuang sampai akhir bersama dengan Kekaisaran Bintang Pedang. Pada akhirnya ketujuh Raja Pedang itu kini semuanya mengeluarkan niat membunuh dan berniat untuk membantai semua orang yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain Dan Gingseng dan dua orang lainnya menjadi gugup. Pada akhirnya mereka hanya bertiga dan ditambah dengan Zhou Fan, maka hanya berempat. Itu tidak akan cukup untuk melawan 7 orang Raja Pedang. Tapi ini adalah jalan yang sudah mereka pilih. Jadi pada akhirnya mereka bertiga berdiri di depan Zhou Fan dan bersiap untuk melawan ke-7 Raja Pedang yang ada di hadapan mereka. Sebelum pertarungan dimulai, Liu Mubai berteriak, Bailey Jingwei, lebih baik minta mereka semua untuk berhenti kali ini. Sayangnya itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan membawa Zhou Fan bersamaku. Karena selama dia mati, maka aku tidak akan pernah meninggalkan penyesalan di Kekaisaran Bintang Pedangku. Selain itu, pada akhirnya Kekaisaran Bintang Pedangku juga akan tumbuh dan menguasai dunia, kata Bailey Jingwei. Kini, ke-7 Raja Pedang sudah siap untuk bertarung dan mereka menghentakkan kaki lalu melesat bersamaan. Dan Gingseng dan dua orang lainnya melihat ini dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Kini kepala Zhou Fan dan yang lainnya menjadi incaran dan ke-7 Raja Pedang mereka bergerak dengan sangat cepat. Tapi yang terjadi, Zhou Fan masih tetap diam dan tidak bergerak seinci pun, seolah dia bahkan tidak peduli tentang serangan ini. Pukulan dari Raja Pedang sudah semakin dekat dan membuat semua orang yang melihat rasa ngeri. Tapi beberapa dentuman terdengar dan para Raja Pedang dihempaskan dalam satu pukulan. Suer, apa kamu baik-baik saja? Kata seorang pria yang baru saja datang. Dia tampak khawatir dan sudah berdiri di samping Murong Sue. Perlahan Murong Sue melihat ke atas dan berseru, Kakak! Ya, itu adalah Murong Li, yang kali ini datang bersama dengan beberapa orang lainnya. Feixiong, kamu berani menunjukkan dirimu lagi di depanku? Kata Sangguan Feiyun sambil menyipitkan matanya ketika melihat Sangguan Feixiong di depan sana. Tapi Sangguan Feixiong dengan tenang berkata, Feiyun, aku sudah 100 tahun tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Di sisi berikutnya ada dua sosok yang berdiri dengan mengenakan jubah. Di jubah mereka tergantung plakat yang berbeda. Satu adalah batu giok dengan pola air, dan yang lainnya adalah batu giok dengan pola bulan sabit. Ayah, aku akan mengurus Bailey Sedum. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, kata pria yang memiliki plakat bulan sabit, di mana dia tidak lain adalah utusan bulan alias Ouyang Changqing. Oke, berhati-hatilah, kata pria yang memiliki plakat berpola air. Dia tidak lain adalah sang ayah Ouyang Lingtian dan salah satu dari Raja Dharma. Hei, sudah lama tidak bertemu. Hari ini mari selesaikan akun lama kita, kata Ouyang Changqing. Kau begitu percaya diri. Apa kau pikir dirimu itu mampu? Kata Bailey Sedum. Bukankah sudah jelas? Jika aku tidak mampu, aku tidak akan menantangmu, kata Ouyang Changqing sambil mencibir. Kini semua orang yang ada di sana tercengang ketika melihat sosok-sosok yang familiar dan sudah sangat lama tidak pernah muncul di dunia. Ini adalah sebuah kejutan yang besar, terlebih dengan kekuatan mereka yang sekarang itu jauh lebih kuat lagi daripada 100 tahun yang lalu.
Setelah itu para pengikut kuil iblis surgawi yang ada di platform itu segera mengenali identitas dari orang-orang yang baru saja tiba. Dan mereka kemudian berseru, "Raja Dharma, utusan matahari, dan utusan bulan, akhirnya Anda semua ada di sini." Semuanya terlihat begitu senang seolah pertolongan dari surga sudah datang. Melihat mereka semua dan King Seng kemudian menoleh ke arah Jiu Jianxian dan berkata, "Tidak heran kamu langsung mau terlibat dengan kuil iblis surgawi. Rupanya semua itu karena hubungan persahabatanmu dengan Murongli." Iya, bagaimanapun orang tua ini pernah memiliki janji. Jadi ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan mukaku sendiri, kata Jiu Jianxian sambil tersenyum bahagia. Ya, setiap Raja Pedang memang memiliki alasan sendiri untuk bergabung dengan Zhong Zhou, di mana Jiu Jianxian bergabung dengan Kekaisaran Bintang Pedang dengan tujuan supaya dia bisa menyelamatkan keluarga Murong, sehingga pada akhirnya keluarga Murong tidak akan dimusnahkan. Itu adalah tujuan awalnya dulu bergabung dengan Zhong Zhou. Tapi sekarang posisinya sudah berubah, jadi dia tidak punya alasan lagi untuk bertahan di Zhong Zhou dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kuil iblis surgawi. Sekarang posisi sudah berbalik, di mana 7 Raja Pedang dari Kekaisaran Bintang Pedang harus berhadapan dengan 5 Raja Dharma, utusan matahari dan utusan bulan, serta 3 Raja Pedang pengkhianat. Jelas bahwa Kekaisaran Bintang Pedang mengalami kerugian yang besar pada titik ini. Bai Li Jingxiang melihat semua itu mengerutkan keningnya dan memandang Bai Li Jingwei. Lalu kemudian wajahnya tampak panik dan berkata, "Jingwei, apa yang harus kita lakukan?" Bai Li Jingwei yang tampak tenang dia berkata, "Yang mulia tidak perlu khawatir, kita masih belum berada di ujung tanduk." Setelah itu Bai Li Jingwei berseru, "Seluruh pasukan dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan satupun." Begitu Bai Li Jingwei menjatuhkan perintah itu, semua orang berseru dengan penuh semangat. Mereka dari seluruh penjuru ibu kota kekaisaran berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak hingga puluhan juta jiwa. Perlahan sudut mulut Zhou Fan sedikit naik dan dia berkata dengan santai, "Adegan ini tampaknya cukup akrab, seperti apa yang terjadi 100 tahun yang lalu." "Benar sekali Tuan Zuo, ini adalah taktik yang Anda gunakan untuk berurusan dengan leluhur kami. Tapi sekarang, ini adalah giliranmu," kata Bai Li Jingwei sambil menyeringai. "Bahkan jika kekaisaran hancur hari ini, kepalamu akan menjadi milikku. Selama kamu binasa, maka pada akhirnya Kekaisaran Bintang Pedang akan tetap menjadi penguasa dunia." Mendengar ini Sang Guan Fei Yun pun tampak bersemangat. Itu memang benar. Walaupun Kekaisaran Bintang Pedang hancur hari ini, tapi selama anak ini hilang, kita masih bisa bertahan. Maka pada akhirnya kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Tidak akan ada yang berubah, katanya. Tapi Fei Song kemudian berkata, "Fei Yun, terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Bagaimanapun, kamu belum tentu bisa mengambil kepala kami." Fei Yun tidak bisa menahan tawanya dan kemudian berkata dengan penuh sarkasme, "Jika orang lain yang mengatakan itu mungkin aku masih bisa memberikan toleransi. Tapi jika itu kamu, harusnya kamu sadar bahwa kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengatakannya. Terserah saja. Aku akan mengambil kepalamu terlebih dahulu sebagai contoh pada yang lain." Begitu selesai mengatakan ini, Sang Guan Fei Yun langsung melompat dan menyerang Sang Guan Fei Xiong terlebih dahulu. Lalu kemudian para Raja Pedang lainnya segera mengikutinya dari belakang. "Fei Yun, kau benar-benar lupa akan tata krama. Seharusnya saat kau bertemu dengan kakak laki-lakimu, kamu harus memberi salam dan membungkuk selama 3 hari. Dan inikah caramu untuk memberi salam?" Sang Guan Fei Xiong mengepalkan tangannya dan segera melompat ke arah
Sangguan Fei Yun untuk memberi dia pelajaran. Lalu segera setelah itu Murong Li dan yang lainnya pun mengikuti Sangguan Fei Xiong. Dalam sekejap, guntur di langit meledak-ledak seolah menjadi genderang saat perang. Ke-14 sosok akhirnya bertabrakan satu sama lain dan saling bertukar pukulan. Sangguan Fei Yun dan Sangguan Fei Xiong sama-sama menggunakan dao pedang yang sama, sehingga kekuatan mereka pun serupa. Lalu saat melihat ini, Fei Yun pun mencibir dengan penuh hinaan. Lagi pula selama ini Fei Xiong tidak pernah bisa menandingi dirinya. Tapi sesaat setelah benturan kekuatan mereka terjadi, Fei Yun perlahan terdolong ke belakang dan ledakan energi terjadi hingga membuat dia terpental ke belakang. Ada darah berwarna gelap mengalir dari sudut mulutnya. Fei Yun tampak tidak percaya dan menatap Fei Xiong dengan keheranan. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa aku kalah darimu? Kau bahkan tidak pernah menang sekalipun dariku sebelumnya. Fei Yun, sudah kukatakan bahwa seharusnya kau memberikan hormat pada kakak laki-lakimu ini. Karena kekuatanku tidaklah sama dengan 100 tahun yang lalu. Semua terjadi karena kau adalah orang yang tidak sabaran, sehingga kau tidak pernah bisa mempelajari dao pedang dengan baik. Sedangkan orang tua ini sudah belajar banyak selama 100 tahun terakhir. Meski tingkat kultivasi kita sama, tapi pada akhirnya pemahaman dao kita jauh berbeda. Kau bahkan tidak pernah mengalami kemajuan selama 100 tahun terakhir. Dan ini adalah celah di antara kita. Wajah Sangguan Fei Yun tampak tidak percaya, dan dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tidak mungkin, aku adalah Sangguan Fei Yun. Dalam segala aspek, aku puluhan ribu kali lebih baik daripada dirimu. Karena itu aku tidak akan setuju kalau kau menjadi pewaris dari posisi patriark. Jadi aku tidak percaya bahwa hari ini kau bisa melampauiku. Mustahil. Tiba-tiba Bai Liyun terjatuh ke tanah dan muntah darah. Wajahnya menjadi sangat pucat setelah menerima satu pukulan dari Murong Li. Bai Yun bisa melihat itu dan wajahnya pun ikut terkejut. Tidak mungkin, bagaimana bisa keterampilanmu jauh lebih kuat sekarang? Kata Bai Liyun yang tampak tidak percaya. Lalu dengan senyuman sinis dia menjawab, Bai Liyun, dalam pertempuran antara Raja Pedang tak terkalahkan dan binatang roh tingkat 9, kita berdua ada di sana. Waktu itu, apakah kamu tidak menyadari apapun? Tampak Bai Liyun mengerutkan keningnya dan tidak paham dengan maksud dari Murong Li. Melihat responnya, Murong Li menghela nafas panjang. Menyedihkan. Sebagai seorang kultivator, kamu bahkan tidak pernah try too hard untuk menjadi lebih kuat. Padahal kamu mendapatkan anugerah dari garis keturunan terbaik, yaitu garis keturunan dari Raja Pedang tak terkalahkan. Kalian memiliki bakat yang baik dan seharusnya kalian bisa menjadi ahli yang sangat kuat. Namun kalian terlalu berpuas diri dan tidak pernah mau berjuang. Saat lawanmu melangkah jauh, kau masih saja tidak melakukan apapun. Seharusnya setelah kamu melihat pertarungan antara Raja Pedang tak terkalahkan dengan binatang roh tingkat 9 itu, hatimu tergerak untuk menjadi lebih kuat. Bai Liyun terkejut dan menatap Murong Li. Tidak, bukan aku yang salah. Tapi, kenapa kamu bisa menjadi orang yang berbeda hanya dalam 100 tahun? Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu dengan begitu mudahnya? Kenapa? Apa yang aneh? Itu adalah hal yang sederhana. Karena kami sudah tidak sama lagi dengan kalian. Kami sudah berada di level yang berbeda dengan Raja Pedang. Jawab Murong Li sambil tersenyum congkak. Bai Liyun menggertakkan giginya. Mustahil. Aku masih tidak bisa menemukan jawaban kenapa kalian berubah begitu banyak. Kalian bisa melewati kami selama 100 tahun terakhir. Itu sungguh sesuatu hal yang tidak masuk akal.
Lalu dari samping, Fei Xiong menatap Fei Yun dan berkata, "Di antara kami bertiga, akulah yang terlemah. Semua karena kurangnya bakatku dan juga pemahamanku pada Dao Pedang. Tapi pada akhirnya aku berhasil mengendalikan diriku dan perlahan mendalami Dao Pedang yang kupelajari. Sehingga akhirnya aku melakukan terobosan dan bisa mengalahkanmu hari ini." Mendengar itu, Fei Yun menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi sangat suram. Karena tanpa dia sadari, dia sudah tertinggal sangat jauh di belakang kakaknya yang dulu selalu dia remehkan. Dalam waktu singkat, para Raja Pedang mulai berjatuhan satu persatu. Sedangkan di sisi lain, Dan King Seng, Jiu Jianxian, dan Liu Mubai kini melawan jutaan orang dan melindungi platform eksekusi. Lihat pertarungan yang berat sebelah, Bai Li Jingxi menjadi panik. "Jingwei, jika ini terus berlanjut maka semua Raja Pedang akan kalah dan kita jelas akan kehilangan pion yang sangat berharga. Bagaimana sekarang?" Bai Li Jingwei masih tetap diam meski wajahnya sendiri sebenarnya tampak suram. Meski begitu, dia masih penuh dengan harapan karena dia sesekali masih melihat ke belakang ke arah tempat di mana guntur terus menyambar-nyambar, seolah dia sedang menunggu seseorang. Ya, sampai di sini dulu. See you again di next video dan bye.